Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Seperti biasa, yang udah mengklik video ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih and enjoy. Nah, di video kali ini saya itu mau melakukan keseharian saya sambil nungguin Pak suami pulang kerja gitu. Tapi ini yang video beli buah itu pas malam harinya gitu ya, karena saya kan pas belanja mingguan kemarin belum beli buah, jadi ya udah tadi saya ngajak Pak suami buat beli buah. Nah, beli buahnya pun yang deket-deket rumah aja gitu ya. Di sini saya cuman beli apel 1 kilo kurang itu 27.000. Terus beli pepaya yang kecil aja, harganya cuman 7.000 aja. Terus saya juga beli rambutan. Rambutan 1 ikat 10.000 gitu. Nah, kalian juga jangan salfok sama baju saya yang pakainya baju tidur kayak gitu, keluar kayak gitu ya. Saya juga nggak sadar kalau ternyata saya itu keluar pakai baju tidur kayak gini. Pas saya udah nyampe toko buah lah, kok saya pakainya baju kayak gini. Kan ya biar pantas kayak gitu, pakein kardigan kayak atau jaket kayak gitu ya. Tapi saya itu nggak sadar gitu loh, karena kalau mau pergi tuh kadang tinggal ngambil masker sama jilbab yang ngegantung aja gitu. Jadi ya udah. Mohon maaf ya, kali-kali kalian salfok. Nah, ini udah sampai rumah, jadi waktunya saya itu natain buah ke tempatnya gitu. Nah, ini nggak saya langsung masukin ke kulkas gitu ya, karena kan si pepayanya belum mateng banget, masih mengkel gitu. Takutnya kalau dimasukin ke kulkas nanti masih tetap mengkel gitu. Kan kalau di suhu ruang masih bisa mateng gitu ya, katanya sih. Hehe. Nah, ini ada sisaan salak 4 biji, jadi saya gabungin aja biar kemakan gitu ya. Nah, terus lanjut aja. Ini itu sebenarnya video siang harinya, besoknya kayak gitu ya. Kali-kali kalian salfok kok nggak ganti celana kayak gitu ya. Kadang kalau seandainya Pak suami kerja, saya itu pakainya baju ya udah kayak gitu loh. Yang nggak ya udah yang jelek kayak gitu ya. Maksudnya yang nyaman di saya kayak gitu. Jadi cuman ganti baju aja, kan bajunya pasti berkeringat buat tidur gitu ya. Jadi saya ganti baju aja, terus celananya masih utuh gitu. Kan nggak ada yang ngelihat kayak gitu ya, Pak suami lagi kerja. Jadi ya udah, saya pakainya baju apa adanya, hehe. Kan kalau seandainya ada Pak suami, baru saya tuh pakainya baju yang lumayan bagus gitu ya, biar Pak suami tuh ngelihatnya matanya bening terus gitu loh, hehe. Udah saya jawab ya, kali-kali kalian salfok gitu. Nah, ini saya tuh lagi nyetrika bajunya Pak suami yang pertama, karena menurut saya bajunya Pak suami tuh mudah disetrika kayak gitu ya. Cuman celana pendek sama kaos-kaos doang gitu. Kalau bajunya saya mah agak ribet ya, karena banyakan gamis gitu, jadi yang terakhiran aja. Nah, terus ini video nyetrikanya juga saya percepat aja biar kalian enjoy ngeliatinnya gitu. Karena saya pun juga seneng banget kalau seandainya ngeliat video nyetrika yang dicepetin kayak gini. Kayaknya enak banget ngeliatinnya loh, hehe. Kayaknya cepet banget kayak gitu ya. Tapi pas dirasain ternyata nyetrikanya itu sampai 1 jam loh. Cuman ya udahlah ya. Nah, oke, ini saya nyetrikanya udah mau selesai. Jadi ini saya kalau nyetrika itu masih ngemper kayak gini ya, karena saya itu masih senang aja, masih nyaman nyetrika ngemper kayak gini. Nanti entah kalau seandainya saya udah punya anak lagi ataupun pas lagi hamil, mungkin saya minta dibeliin alat setrika atau alat setrika kali ya, hehe. Nah, oke, ini itu sore harinya saya itu udah mandi. Tadi kan habis nyetrika saya itu bersih-bersih rumah terus tidur gitu. Nah, ini sore harinya saya itu udah mandi, jadi waktunya saya itu masak gitu, sambil nungguin Pak suami kerja. Nah, ini yang pertama saya itu mau masak bandeng presto goreng sama bening bayam sama bakwan aja gitu, yang simple-simple aja gitu ya. Sebenarnya nih di video ini saya itu lagi males banget kayak gitu loh. Lagi pikirannya itu lagi semrawut kayak gitu. Kenapa sih yang apa yang saya impikan itu nggak datang-datang gitu loh. Jadi di sini itu saya pin AdSense-nya itu belum datang kayak gitu ya. Padahal waktu saya memasukkan pin itu tinggal 2 hari lagi. Jadi di sini saya tuh udah deg-degan, ya ampun, saya tuh harus gimana kayak gitu. Maksudnya pokoknya sampai si pin itu saya sholawatin terus sampai saya beneran puasain kayak gitu. Mohon maaf ya, ini saya bukan pamer, cuman saya itu mau sharing aja ke kalian bahwa kalau seandainya kalian udah di monet, kalian itu nggak boleh
yang namanya nyepelein, ya udah nanti pin AdSense bakal datang dengan sendirinya kayak gitu. Ternyata enggak segampang itu gitu ya. Kalau kalian pengen tahu ceritanya, nanti saya ceritain kayak gitu. Di sini saya cuman pengen sharing aja gitu ya. Cuman saya sedikit kasih ceritanya aja. Kalau kalian pengen dengerin cerita lebihnya, nanti di video selanjutnya aja gitu ya. Saya nunggu komen kalian dulu. Nah terus setelah besoknya hari Selasa, jadi ini kan hari Selasa kayak gitu ya, saya tuh nyuruh adik saya ke kantor pos lagi gitu. Karena kan kalau alamat saya itu masih di kampung gitu ya, saya belum pindah KTP ke Karawang gitu. Jadi ya udah saya tuh nyuruh adik saya ke kantor pos. Jadi hampir 1 bulan terakhir saya itu nyuruh adik saya ke kantor pos terus, sampai pihak kantor pos itu paham banget sama adik saya gitu loh. Sampai si tukang parkirnya katanya itu paham banget sama adik saya, katanya adik saya sampai malu gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya, saya mau nyuruh siapa lagi gitu. Ya udahlah. Akhirnya ya Allah, saya itu seneng banget. Hari ini pin AdSense saya itu dateng. Ternyata kesabaran saya itu selama ini nggak sia-sia kayak gitu ya. Saya itu padahal udah pasrah, udah ikhlas kayak gitu kan. Kan kalau seandainya pin AdSense nggak dimasukin selama waktu 4 bulan yang ditentuin dari YouTube, kan itu bisa diambil kayak gitu ya, atau bisa dicabut iklannya gitu. Saya juga nggak tahu lah ya, pokoknya saya itu udah ikhlas banget, udah pasrah kayak gitu. Ya udahlah, kalau seandainya emang iklan saya harus hilang dan mungkin channel saya dismonetisasi, ya udah nggak apa-apa. Mungkin saya tetap bikin YouTube kayak gitu, maksudnya tetap bikin video, cuman emang nggak tiap hari kayak gitu, karena kan semangat saya nggak ada gitu ya, karena apa yang saya harapkan kan belum datang kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah, berhubung ini apa yang saya harapkan udah datang kayak gitu, jadi saya tetap bikin video tiap hari. Ya ampun. Jadi di sini saya tuh berbagi kesenangan sama kesedihan kayak gitu ya. Jadi selama ini saya tuh ketawa-ketawa di YouTube itu sebenarnya saya tuh lagi pusing kayak gitu loh. Kenapa sih pin AdSense saya tuh nggak datang-datang gitu. Cuman ya udah, alhamdulillah sekarang udah datang. Padahal waktunya tinggal 2 hari lagi loh. Kalian bisa bayangin nggak, waktu 2 hari itu kalian ngapain kayak gitu loh, harus berbuat apa? Saya tuh udah sampai bingung, pusing kayak gitulah. Nah oke, terima kasih yang udah dengerin cerita saya. Lanjut aja ke videonya gitu ya. Ini saya tuh lagi bikin bakwan. Kalau bikin bakwan mas, saya bikinnya pakai tepung sasa yang udah jadi aja gitu ya, karena rasanya udah pas dan udah enak. Kalau seandainya saya bikin sendiri bumbunya, saya takut nggak enak gitu ya. Jadi ya udah, saya pakainya tepung yang udah jadi aja. Nah terus untuk bumbu bening bayamnya, saya cuma tambahin garam, gula, penyedap rasa, sama royco aja. Pokoknya saya itu nggak pernah jauh dari keempat bumbu itu gitu ya. Nah terus saya aduk-aduk biar bumbunya itu meresap. Lanjut di tungku sebelahnya saya itu goreng bandeng. Goreng bakwan maksudnya ya. Tadi kan saya itu udah goreng bandeng yang pertama. Nah terus ini lanjut saya tuh goreng bakwan. Sengaja saya goreng bakwannya itu pakai teflon kayak gitu ya. Pengen nyoba, kan banyak banget teman-teman yang goreng apa-apa itu pakainya teflon kayak gitu ya. Ya udah, saya ini kali ini pengen nyoba gitu. Dan ternyata lumayan enak lah ya. Terus hasilnya juga bagus sih menurut saya. Hehe. Nah terus tadi saya tuh goreng bandeng prestonya itu sengaja pakai telur kayak gitu ya, karena biar nggak lengket aja pas dibalik. Terus juga biar tambah gurih aja sih rasanya. Hehe. Kalau untuk rasa mah sama aja kalau bandeng presto kayak gitu ya, cuman biar nggak lengket aja saya pakainya tepung gitu. Nah ini bening bayamnya udah mateng, jadi mau langsung saya taruh di mangkok aja. Jadi ini itu jagung yang kemarin saya ngerebus. Kalau kalian lihat kan kemarin di video saya ada ya, saya ngerebus jagung. Nah jagungnya itu masih sisa. Jadi udah, ini saya masukin ke sini aja gitu. Nah terus ini si bakwannya udah matang, jadi mau langsung saya angkat aja. Di sini saya tuh kalau nyebut bakwan ya emang bakwan kayak gitu ya. Padahal saya kan tinggal di tanah Sunda di Jawa Barat kayak gitu. Tapi saya tuh tetap aja kalau seandainya nyebut bakwan ya bakwan kayak gitu, bukan bala-bala. Hehe. Kan kalau orang Sunda kalau nyebut bakwan itu bala-bala gitu ya. Nah oke, ini di meja makan udah ada lauknya. Alhamdulillah, walaupun kayak gini, walaupun sederhana banget, tapi yang penting menurut saya itu di meja makan ada lauknya gitu ya. Jadi saya tuh ngerasa jadi ibu rumah tangga yang berguna kayak gitulah kalau bisa masak tuh. Hehe.
Tapi kalau nggak bisa masak tuh saya rasanya gimana gitu ya. Kadang saya tuh juga masih kecewa sama diri saya sendiri kayak gitu loh. Kalau saya itu masak tapi rasanya masih aneh kayak gitu, ataupun saya nggak bisa masak yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi ya udahlah, kan semua itu ada prosesnya kayak gitu ya. Karena semua ini juga salah saya sendiri gitu. Waktu saya kuliah saya tuh nggak mau diajarin masak sama ibu kos saya, hehe. Nah lanjut, setelah makan, enggak, belum makan kayak gitu ya. Setelah saya tuh tadi masak, kan pasti banyak cucian piringnya kayak gitu, ataupun mangkok ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi mau langsung saya cuciin aja biar nggak terlalu banyak cucian gitu. Dan kalian juga jangan salvo kalau seandainya di wastafel saya itu banyak kayak kupasan bawang merah kayak gitulah ya. Karena kalau seandainya saya buang apa-apa biar gampang itu emang di wastafel kayak gitu ya. Kali-kali kalian salvo, jadi ini saya jelasin di sini aja gitu. Mohon maaf ya kalau seandainya saya tuh jorok, mohon maaf banget kayak gitu ya. Jadi yang baik-baik ya kalian boleh tiru, yang nggak baik ya kalian buang aja gitu ya. Nah terus ini nyuci piringnya udah mau selesai, jadi ya saya mau langsung jemurin baju aja. Terus jangan lupa si wastafelnya dilap-lap dulu. Nah ini yang terakhir, jadi kalau sore emang saya tuh jemurin baju kayak gitu ya. Dan jemurinnya itu di luar, maksudnya di dalam kayak gitu ya. Saya sekarang udah jarang banget jemurin di luar, karena saya nyucinya itu tiap hari dan juga dikit doang. Kalau dikit doang kan walaupun di dalam pasti kering gitu ya. Nah terus sambil saya jemurin baju, saya juga mau menyapa teman-teman semua nih. Hai teman-teman semua, terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini, yang udah setia banget nontonin videonya Bunda Alea. Semoga rezeki kalian lancar-lancar terus, amin. Untuk yang punya channel dan nggak punya channel, saya juga mengucapkan terima kasih. Kalian itu penyemangatnya Bunda Alea banget. Oke, sampai sini aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.